Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita masuk ke sesi yang selanjutnya, pembahasan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Rizal Al-Hassani tentang ayat yang telah dibaca tadi. Kepada Bapak Rizal Al-Hassani, kami persilakan. Syukran Bu Cod dan teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu fantasihu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, anugerah yang banyak Allah berikan kepada kita semuanya yang tidak sanggup kita untuk menghitungnya. Nikmat berupa lahir dalam keadaan Islam, nikmat kita diberikan Allah iman, nikmat kita panjang umur, nikmat sehat badan, dan nikmat diberikan Al-Quranul Karim. Dan nikmat mencintai Al-Quran. Itulah semua nikmat Allah. Kita pantas dan wajib bersyukur pada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia agung yang diutus oleh Allah ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita coba membahas marhaban ya Ramadan. Tak terasa detik-detik Ramadan sudah mendekati kita. Barang siapa yang bergembira datangnya bulan Ramadan, maka Allah ampuni dosanya. Gembira saja datang bulan suci Ramadan, Allah ampuni dosa kita. Kita bergembira dengan datang bulannya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Kita orang awalnya lata caut, lata cium barno Ramadan. Udah dekat Ramadan. Kita Ramadan kemarin kita berdoa, ya Allah sampaikan kami Ramadan besok. Nah, kita nggak tahu apakah Ramadan ini Ramadan terakhir kita atau gimana. Nah, mudah-mudahan Ramadan besok betul-betul Ramadan yang istimewa bagi kita. Kita coba memahami Al-Quran lebih dalam lagi. Kita coba berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga Ramadan ini betul-betul Ramadan spesial bagi kita semuanya. Baik, kita bahas ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menjelang Ramadan, ini ayat ini sangat laris ya, di mana-mana di masjid pasti ini yang dibahas. Nah, mungkin kita di sini dibahas dari versi lain, yaitu dari versi gramatikanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, setiap amal yang kita sandarkan kepada Al-Quran yang kita pahami, maka nilainya lebih tinggi daripada kita menyandarkan ibadah kita kepada yang lain dari Al-Quran. Nah, salah ya, kita menyandarkan kepada guru kita, benar. Kita menyandarkan kepada yang lain, benar. Tapi kalau kita sandarkan kepada guru kita, pada Al-Quran maksud saya, lebih bagus lagi. Bagaimana sih bisa menyandarkannya ke Al-Quran? Tentu kita pahami artinya. Nah, dengan memahami artinya, maka hujah kita dijadikan Al-Quran. Kan Allah maja'alna hujjatan. Ya Allah, jadikanlah bagi kami itu Al-Quran sebagai hujah, sebagai alasan, argumen bagi kita. Argumen kita berpuasa, ayat Al-Baqarah 143. Ya ayyuha, wahai, panggilan dari Allah. Ya ayyuha, wahai. Wahai ini kita sering bahas ya. Wahai ini kalau dikaitkan kepada orang-orang beriman, maka panggilan halus. Tapi kalau dikaitkan kepada orang kafir, dia panggilan jadinya ledekan, ya, menghina. Mudah-mudahan kita panggilan halus. Ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang, duhai orang-orang yang, allazina amanu, mereka telah beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah,
beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, dan beriman kepada malaikat. Nah, kalau sudah beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba, ditetapkan pada kamu, diwajibkan. Kutiba itu berbentuk pasif. Fa'ala, fu'ila, kataba, kutiba. Diwajibkan, ditetapkan. Kalau diwajibkan, maka kita nggak punya pilihan. Seperti dulu pernah dengar Muhammad Ali dulu kan diwajibkan untuk jadi pasukan wajib militer. Kalau nggak boleh, nggak ikut ya masuk penjara. Nah, ini juga itu. Kutiba, diwajibkan. Kalau diwajibkan, maka kita harus melaksanakan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Siapa itu? Orang beriman. Apa kewajibannya? Asyam, berpuasa. Jadi kalau cerita logikanya Pak Kiai Haji Zainuddin MZ yang dipanggil orang beriman. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu nanti melihat orang-orang makan siang, ya itu bukan orang beriman. Kalau dia makan ya, misalnya di depan rumah kita lewat tukang rambutan, lewat menjual pepaya, menjual pisang, ya kita panggil tukang pisang, maka yang berhenti pisang. Yang tukang pepaya lewat, yang tukang rambutan lewat. Kenapa? Yang dipanggil adalah tukang pepaya. Artinya apa? Tukang pisang. Artinya apa? Yang dipanggil sini orang beriman. Jadi kalau Bapak Ibu melihat nanti orang nggak puasa, walaupun Muslim, nggak punya iman dia. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang tetap beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa kita. Masalah fikih puasa, saya akan bahas di fikih nanti. Kita tidak bahas fikihnya ya. Lagi kita serahkan kepada ahlinya. Mana yang membatalkan puasa, apa saja kegiatan yang paling penting dalam bulan puasa, kita melihat dari sisi gramatikal Al-Quran. Yang paling bagus ibadah bulan puasa itu Al-Quran, baca Al-Quran, memahami Al-Quran. Silakan berinteraksi sebanyak-banyak dengan Al-Quran nanti di bulan puasa. Nah, kemudian diwajibkan atas kalian berpuasa, kama sebagaimana kama seperti apa? Seperti kutiba ditetapkan, diwajibkan alal ladzina min qablikum, orang-orang seperti kalian, sebelum kalian. Orang sebelum kita juga ikut puasa. Nabi Isa berpuasa, Nabi Musa berpuasa, Nabi Ibrahim berpuasa, semua nabi puasa. Min qablikum, orang sebelum kalian. Bahkan puasa mereka lebih lama dari kita. Ada semacam riwayat saya baca, mereka puasa begitu mereka berbuka, selesai udah, nanti besok buka lagi. Jadi sekali. Kalau kita habis buka, masih ada makan habis sahurnya. Masih ada sahurnya kita. Kalau mereka enggak. Jadi ditetapkan kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kita juga berpuasa. Semacam motivasi bagi kita. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, saya masih ingat di cicil, kamu harus rajin. Coba lihat itu. Pamanmu itu, kakakmu itu, dia sukses karena dia berhasil. Dikaitkan dengan orang dahulu. Si Anu itu sukses karena dia rajin. Si Anu itu sukses karena dia bangun pagi. Kita misalnya ada orang tua kita nyuruh kita bangun pagi. Nah, ada contoh dia sebelum bangun pagi sukses. Entah paman kita, entah itu kakak kita, entah itu kakek kita. Itu kakekmu dulu itu sukses itu tiap pagi bangun. Nah, dia memberikan motivasi kita. Dikaitkan dengan orang terdahulu. Dulu si Anu itu kakek kamu, kakak kamu itu sukses karena dia rajin, patuh sama orang tua. Karena dia rajin ke masjid. Itu memotivasi anak-anak kita untuk dia rajin seperti itu juga. Nah, Allah kaitkan kepada orang sebelum kita. Ya, agar kita jangan merasa dikira kok saya puasa. Ini secara psikologi ya. Secara psikologi bahwa yang puasa bukan kamu aja kata Allah. Orang sebelum kamu juga ikut puasa. Apa yang kita beratkan? Nggak ada lagi yang berat kita. Kenapa? Orang dulu juga puasa, bukan kamu aja. Coba ibu, bapak kan pernah tuh ngomong, bukan kamu aja loh. Nah, itu kan, bukan kamu aja yang begini, orangnya juga begitu. Nah, itu satu sisi kalau dia bangga. Kalau dia sombong ya gitu ya. Tapi kalau dia merasa berat, dimotivasi. Bu, bapak yang ngerjain ini bukan bapak sendiri aja, orang dulu juga begitu. Si Anu juga begitu, si ini juga begitu. Agar apa? Terdorong untuk melaksanakan. Nah, jadi gini, semacam dorongan dari Allah. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana diwajibkan orang sebelum kalian. Agar kita tidak merasa dibebanin. Nah, ujungnya apa? La'allakum, agar kalian tattaqun, bertakwa. Jadi puasa itu produknya takwa.
ukuran orang itu sukses puasa apa tidak, coba lihat habis bulan puasanya. Bertakwa nambah nggak ketakwaannya dia? Tadinya sebelum puasa mungkin sholatnya ya antara jam enggak atau waktunya nggak diperhatikan. Begitu habis bulan puasa itu meningkat, waktu diperhatikan. Tadinya sebelum bulan puasa membaca Quran cuma 1 ayat 1 hari, habis bulan puasa 2 ayat 1 hari. Sebelum bulan puasa mungkin maaf ngomong misalnya sedekahnya 1.000, nah, setelah bulan puasa 2.000, nah, meningkat dia. Syawal itu bulan peningkatan. Jadi produk ujung dari puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, tattaqun apa bentuknya? Kakak Sade. Apa pelakunya? Antum. Apa katanya? Waqaya, waqa. Apa polanya? Ifta'ala. Takut. Takwa itu nggak takut, mungkin takut belum pas gitu ya. Bertakwa itu banyak orangnya itu. Nah, kalau takut, jadi takut sama singa, takut sama harimau, jadi bertakwa kepada harimau jadinya kan. Kalau takwa itu belum tentu, nggak takut itu. Cuman bahasa Indonesia sekali lagi karena keterbatasan kita adalah kita takut dalam arti kata hanya takut kepada Allah, tidak boleh takut kepada yang lain. Jadi puasa produk terakhirnya adalah takut kepada Allah. Nah, jadikanlah ayat ini sebagai sandaran kita, sebagai hujah kita dalam berpuasa. Kita pahami ayat ini sehingga bulan puasa ini, kalau bulan puasa sebelumnya, kenapa Bu Yulianawati puasa? Oh kata guru. Kenapa Bu Cut puasa sebelumnya ini? Kata Ustadz, nggak salah. Kenapa puasa sebelum ini baca buku? Nggak salah. Nah saat ini kenapa puasa Al-Baqarah 183? Allah mengatakan seperti itu. Saya sering mencontohkan orang yang bekerja sama-sama berkeringat, sama-sama keras, sama-sama cerdas, tapi alasan berbeda. Saya sering mencontohkan, katakan 3 orang bekerja. Ada perintah dari seorang penguasa, katakanlah presiden atau raja. Semua rakyatku tanggal 1 yang ditentukan kan tanggal 20 bulan sekian gotong royong. Boleh. Seorang raja atau seorang penguasa boleh memerintah rakyat bekerja. Tentu raja tidak langsung memerintah kepada rakyatnya. Raja melalui hulu balang, melalui pati-pati ke bawah. Terus orang presiden, nggak mungkin langsung presiden memerintahkan melalui menterinya, menteri memerintahkan gubernur, gubernur memerintahkan bupati, bupati memerintahkan Pak Camat, Pak Camat memerintahkan Pak Lurah ke Pak RW, baru ke RT, baru kita. Itu perintah berantai. Nah, ada 3 orang yang gotong royong melaksanakan perintah itu. Satu dia baca surat PRT, dia nggak tahu yang lain. Dia kerja karena PRT. Satu lagi teman sama gubernur. Pada saat dia kerja, dia pernah main ke ruang gubernur sudah membuat surat itu. Menjalang surat datang ke bupati wali kota, dia datang ke ruang gubernur. Dia ngomong sama gubernur mau ngomong sama dia bahwa tanggal sekian, tanggal 20 besok, gotong royong masal. Ini perintah dari presiden. Nah, dia tahu dari gubernur. Nah, jadi 3 orang tadi bekerja. Ada orang yang bertanya, ya. Katakanlah ada orang nih, ujuk-ujuk datang sosok yang menyamar, ditanya. Katakan di sini ada 3 orang yang bekerja, si A, si B, si C. Si A ditanya, ngapain kamu gotong royong? Apa alasan kamu? Siapa nyuruh? Si A jawab Pak RW. Nggak salah dia. Benar sudah dari Pak RW datang ke dia. Pak RW. Dia kerja karena Pak RW. Satu lagi ditanya, ya sebelahnya si B. Apa yang kamu lakukan? Gotong royong, Pak. Nah, siapa yang nyuruh? Bupati atau gubernur. Benar dia. Tapi tingkatannya boleh beda. Jadi gubernur. Orang ketiga ditanya lagi, kapan kamu nih? Royong. Siapa yang nyuruh? Kebetulan yang menyamar ini katakan presiden atau raja tadi. Dilihat presidennya atau rajanya. Loh, kan bapak yang nyuruh katanya. Dia tunjuk kan bapak yang nyuruh. Nah, andaikan seorang presiden atau seorang raja tadi mau memberikan hadiah atau mengangkat seorang jadi bupati, jadi menteri, jadi apa, yang angkat ada hadiah kepada orang yang 3 tadi, maka yang dipilih siapa? Yang punya alasan, kan bapak yang nyuruh tadi. Sama-sama kerja, sama-sama keringat, sama-sama luas. Tetapi karena alasan berbeda, maka tinggi nilainya berbeda. Nah, itu juga kita. Kenapa puasa? Kata guru saya, nggak salah. Kenapa berpuasa? Karena buku.
Kenapa puasa? Karena ulama, nggak salah. Tapi satu lagi, kenapa kamu puasa? Al-Quran bilang begitu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alal ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, saya berpuasa karena ini. Oh, kamu nggak ikut lama? Ya ini ayatnya. Lama kan juga bilang ini. Insya Allah kita paham dari sini. Makanya pemahaman itu penting. Karena menjadi hujah bagi kita nanti. Gitu ya. Jadi hujah. Menjadi hujah bagi kita. Jadi setiap amal ibadah kita juga sholat. Kenapa sholat? Oh, kena guru. Nggak salah. Kenapa sholat? Karena ini. Tapi karena sholat, akimis sholat. Al-Quran bilang begitu. Ya, Al-Baqarah. Ada juga banyak ya, perintah sholat itu banyak sekali. Jadi kita jadikan Al-Quran sebagai hujjah. Ya, hujjah. Kan waj'alhu lana hujjatan. Jadikanlah Al-Quran bagi kami ya adalah hujjah. Argumen, alasan. Kenapa berbuat? Al-Quran bilang begitu. Kenapa kamu mengerjakan ini? Al-Quran bilang begitu. Mana ayatnya? Ini. Enak. Jadi ibadah kita semuanya tersandarkan ke Al-Quran. Kita sudah ibadah selama ini, sudah ibadah semuanya. Karena berzakat, Al-Quran bilang. Kenapa kamu pergi haji? Al-Quran bilang. Kenapa kamu gini? Al-Quran. Ayat berapa? Ini ayatnya. Jadi semua hujah kita adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran jadi hujah kita, maka nilainya di mata Allah lebih daripada berhujah ke yang lain. Kalian nggak salah, sekali lagi nggak ada yang salah ya. Cuma nilainya, kadarnya, tentu bertingkat-tingkat. Surga itu bertingkat-tingkat ya. Yang alasannya ini tempatnya. Alasannya Al-Quran ini tempat. Kenapa? Penghargaan Allah kepada orang yang paham Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat ini akan laris nanti bapak-bapak, ibu-ibu udah biasa dengar ini. Nah, kita peserta Al-Sani mudah-mudahan betul-betul memahami dari kata per kata, dari teks aslinya. Kita tidak lagi memahami dari terjemahannya, betul-betul dari teks aslinya. Yang satu ayat ini. Kenapa? Karena sebentar lagi bulan puasa akan datang. Marhaban ya Ramadan. Barang siapa yang gembira datang bulan suci Ramadan, maka Allah ampuni dosanya. Mudah-mudahan ketua kita terampun ya Allah, karena kita senang dengan bulan suci Ramadan. Tingkatkan ibadah kita bulan suci Ramadan, terutama tingkatkan dalam aktivitas kita berinteraksi dengan Quran. Yang membaca, silakan baca. Khatam 5 kali, 7 kali silakan. Yang memahamilah satu ayat yang kita pahami lebih bagus daripada khatam tapi nggak paham. Bacanya bukan apa, nggak pahamnya. Banyak orang khatam tapi pasti tanya nggak tahu. Nah, lebih bagus kita paham itu lebih bagus. Khatam paham lebih bagus. Bagi-bagilah waktu ya. Kapan waktu membaca 1 juz 1 hari, kapan ingin menganalisa 1 ayat. Menganalisa 1 ayat atau 2 ayat. Insya Allah bulan puasa besok kita targetkan kita memahami surat sajadah ya, surat sajadah. Betul-betul kita pahami dari teks aslinya. Tidak lagi dari terjemahannya, tapi dari teks aslinya. Apapun kita buka surat sajadah, insya Allah tahu dari teks aslinya. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya tadi mencoba untuk 2 ayat rasanya karena besok. Jadi untuk periode ke depan kita bicara Al-Baqarah dulu ya, karena juz sama sudah tinggal sedikit ya. Berarti kemarin kuliah ayyuhal kafirun, jadi udah tinggal sedikit. Jadi itu sementara waktu kita ke Al-Baqarah dulu ya. Besok kita sambung yang sambungannya yang ayam ma'dudan itu ya. Jadi kita itu agak cukup waktu panjang juga ya. Nah, besok itu kita bahas. Sekarang kita bahas ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam aja. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir sekarang betul-betul menguasai dari sisi teks aslinya tanpa diterjemahkan lagi. Jadi pada saat yang dengar sekarang kami berharap entah itu Bu Elmega, entah itu Bu Eli, entah Ibu Inawati betul-betul memahami dari kata per katanya. Maka sekarang kita diskusikan, biarlah agak longgar waktu kita diskusikan. Pastikan bapak-bapak, ibu-ibu memahami dari teks aslinya perintah puasa. Ya. Demikian. Terlebih kurang dari saya, sekali lagi kalau ada yang benar datang dari Allah, karena Allah pemberi hidayah, Ar-Rahmanu 'alamal Qur'an, Allah yang mengajarkan Quran kepada kita, Allah yang memberikan hidayah, Allah yang memberikan pemahaman. Kita hanya tinggal menjalani aja. Lakukan ikhtiar sebaik-baik usaha. Kalau salah, pasti dari saya sendiri karena saya masih fakir, masih dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang kita lakukan pagi ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.